Polusi udara merupakan masalah yang umum terjadi di perkotaan, namun ada berbagai cara mengurangi polusi di kota yang dapat dilakukan. Dengan begitu, polusi tidak makin parah, udara bisa kembali bersih dan kesehatan pun kembali terjaga. Bagi Anda yang bekerja atau bertempat tinggal di daerah perkotaan, polusi udara bukanlah hal yang asing. Ini karena asap kendaraan, asap rokok, limbah pabrik, debu, dan asap pembakaran sampah dapat mencemari udara yang Anda hirup setiap saat. DKI Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor 2 di dunia hari ini pada Selasa 15 Agustus 2023. Dikutip dari situs pemantau kualitas udara IQR pukul 05.43 WIB, indeks kualitas udara di ibu kota berada di angka 165 AQUS. Angka kualitas udara itu tercatat bahwa saat ini DKI Jakarta masih masuk dalam kategori tidak sehat nomor 2 di dunia. Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI hari ini PM2.5. Angka konsentrasi itu 16,4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sedangkan suhu di Jakarta pagi ini adalah 25 derajat Celcius dengan kelembapan 77%, gerakan angin 9,3 km per jam, dan tekanan sebesar 1014 milibar. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menetapkan status bahaya polusi di ibu kota. Hal ini menyusul adanya laporan dari laman IQR pada hari Minggu 13 Agustus kemarin, di mana Jakarta menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrim, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan. Pembenahan ulang tata ruang kota di Jabodetabek pun perlu dilakukan dengan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau. Dikala pencemaran udara di Jakarta semakin memburuk, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan akan membentuk satuan tugas untuk melakukan razia dan memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi. Perlu adanya langkah konkret agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor menjalankan uji emisi yang masif, salah satunya dengan melakukan razia uji emisi. Presiden Jokowi memanggil jajaran menteri hingga pejabat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan rapat terbatas mengenai polusi udara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 14 Agustus kemarin. Jokowi meminta adanya solusi untuk peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya memang tengah disorot banyak kalangan karena sejak Mei Jakarta berada di puncak 10 kota paling terkontaminasi polusi dunia. Kualitas udara yang buruk tentu tidak boleh diabaikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi mata, gangguan pernafasan, kanker paru-paru, bahkan kematian. Cara mengurangi polusi udara di kota. Agar pencemaran atau polusi udara tidak makin parah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda atau berjalan kaki, hindari membakar sampah, menjauhi rokok dan asapnya, membatasi pemakaian listrik, dan memelihara lebih banyak tanaman. Tanaman akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara, sehingga udara di dalam rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih segar. Kehadiran pepohonan ataupun tanaman yang hijau dapat mengatasi polusi udara yang telah banyak melanda di beberapa wilayah di negara dunia, khususnya kota-kota besar yang minim penghijauan. Udara yang tercemar mengandung partikel, bau, dan gas berbahaya seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan amonia. Polutan ini mengendap di daun pohon dan tumbuhan. Daun dan permukaan tanaman menyerap polutan dan melalui stomata akan menyaring zat berbahaya ini dari udara. Selain itu, pohon dan tanaman juga mampu memerangkap panas dan mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa pepohonan yang mampu menyerap polutan dan polusi udara antara lain adalah: yang pertama adalah pohon trembesi. Trembesi mampu menyerap CO2 lebih banyak dibanding pohon lain. Sebagai perbandingan, satu trembesi mampu menyerap CO2 sebanyak 28,5 ton per tahun.
Tak hanya menyerap polusi, daun terumbu besi yang sensitif terhadap cahaya dan mampu menutup secara bersamaan dalam cuaca mendung membuat air hujan dapat menyentuh tanah di bawah pohon. Sehingga jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terumbu besi yang memiliki daya serap air yang baik mampu mencegah air meninggi di atas permukaan tanah atau banjir. Yang kedua, jenis kasia. Beberapa jenis kasia dimanfaatkan untuk penghutanan kembali atau reforestasi, bahkan jenis-jenis tertentu juga dimanfaatkan untuk mengatasi proses. Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 5.295 kg per pohon per tahun. Yang ketiga, kenanga. Suatu penelitian menyebut daya serap bersih karbon dioksida tertinggi tiap daun kenanga sebesar 1,52 gram per cm kubik per jam, sehingga kenanga bisa dijadikan tanaman penghisap polusi udara yang membersihkan udara dari tumpukan CO2 di atmosfer. Yang keempat, pinggu. Tumbuhan ini dahulu memang banyak terjadi di kawasan hutan di Pulau Bali, tapi sekarang sudah jauh berkurang dan terbilang langka. Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 720,49 kg CO2 per pohon per tahun. Yang kelima, beringin. Pohon beringin mempunyai akar gantung untuk bernafas. Akar tersebut tumbuh dari batang yang menggantung ke arah tanah. Pada saat menggantung, akar ini menyerap uap air dan gas dari udara. Akan tetapi setelah masuk ke tanah, akar tersebut berfungsi menyerap air dan garam mineral. Beringin mampu menyerap karbon dioksida sebesar 535,90 kg per pohon per tahun. Yang keenam, kiara payung. Kiara payung dapat berfungsi sebagai pengarah angin, penyaring udara yang sudah tercemar atau polutan, meredam suara, mencegah erosi, pelindung dari cahaya matahari yang menyengat dan air hujan yang turun. Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 404,83 kg per pohon per tahun. Yang ketujuh, matoa. Matoa mampu menyerap karbon dioksida sebesar 329,76 kg per pohon per tahun. Yang kedelapan, mahoni. Mahoni bisa mengurangi polusi udara sekitar 47 hingga 69%, sehingga disebut sebagai pohon pelindung sekaligus filter udara dan daerah tangkapan air. Daun-daun mahoni bertugas menyerap polutan-polutan di sekitarnya dan melepaskan oksigen yang membuat udara sekitar menjadi segar. Ketika hujan turun, tanah dan akar-akar mahoni akan mengikat air yang jatuh sehingga menjadi cadangan air. Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 295,73 kg per pohon per tahun. Yang kesembilan, saga. Pohon saga umum dipakai sebagai peneduh di jalan-jalan besar dan juga mudah ditemukan di pantai. Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 221,18 kg per pohon per tahun. Yang kesepuluh, bungur. Bungur mampu menyerap karbon dioksida sebesar 160,14 kg per pohon per tahun. Dan terakhir, bambu. Bambu memiliki efektivitas penyerapan CO2 yang besar, yaitu sekitar 30% lebih baik dari pohon kebanyakan. Selain itu, bambu sangat cepat tumbuh, mencapai 90 cm per hari, tergantung spesies, kondisi alam, dan tempat bambu tumbuh. Sehingga tidak salah, bambu menjadi salah satu kunci penyelamat bumi dari bencana global warming.